malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan kajian i'tikaf online. Dan malam hari ini adalah malam yang ke-27 di bulan suci Ramadan. Kita berharap semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita sekalian agar kita bisa memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan malam hari ini alhamdulillah PKR DPD PKS Kabupaten Bogor menggelar kembali kajian i'tikaf. Dan malam hari ini alhamdulillah kita akan mendapatkan ilmu dari guru kita, Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita di ruang Zoom. Kita sapa terlebih dahulu Pak Kiai kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah, semoga Pak Kiai sehat selalu, Pak Kiai. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Kiai. Nah, Sobat PKS TV, malam hari ini sengaja kita mengundang beliau untuk melanjutkan kajian i'tikaf malam hari ini. Kemarin beberapa hari yang lalu kita membahas tentang rihlah ke negeri akhirat, mulai dari kubur hingga padang mahsyar ya. Dan hari ini kita akan mempertajam dan meluaskan wawasan kita rihlah ke negeri akhirat dengan tema Siratal Mustaqim atau jembatan Siratal Mustaqim ya PKI ya. Jembatan Sirat ya. Sirat dan An-Nar, neraka ya. Sesuatu yang mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita, terlebih kita berada di bulan suci Ramadan, agar kita semakin tajam basyirah kita dan taqarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, sobat PKS TV, marilah sama-sama kita simak pemaparan taujih i'tikaf dari Kiai Haji Hasib Hasan LC ya. Dan beliau ini adalah pembina pengasuh Darul Quran Mulia. Selain itu juga beliau adalah pembina Mapadi. Ya. Apa itu Mapadi? Mungkin banyak yang pengen tahu apa itu Mapadi. Ya. Mapadi itu Majelis Pesantren Ma'had Dakwah Indonesia ya Pak Kiai ya? Ya. Majelis Pesantren Ma'had Dakwah Indonesia. Nah beliau adalah salah satu pembinanya. Insya Allah malam hari ini kita akan mendapatkan taujih tentang Asy-Syirat dan An-Nar. Baik, Sobat PKS TV, marilah sama-sama kita simak bersama taujih dari guru kita, Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC. Al-Mukarram, falyatafaddal. Pak Kiai, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, saudaraku yang dirahmati Allah, kajian kita seperti disebutkan tadi tentang sirat dan An-Nar atau neraka. Dan tema ini merupakan bagian dari tema yang lebih besar tentang akhirat. Keimanan kepada akhirat itu merupakan salah satu dari rukun iman. Fondasi yang harus kita yakini. Di dalam Al-Quran khusus untuk akhirat itu disebutkan dengan dua terminologi.
Terminologi yang pertama adalah iman atau percaya kepada akhirat. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 177 yang lebih dikenal dengan ayat Al-Bir yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim laisal birra an wallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib lakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri dan seterusnya. Bukanlah kebajikan itu Anda palingkan wajah Anda ke timur atau barat, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sini diungkapkan dengan kata beriman. Ada juga diungkapkan misalnya keimanan kepada akhir itu dengan terminologi yang lebih khusus. Seperti disebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil akhirati hum yuqinun." Terhadap akhirat mereka yakin. Beriman dan yakin terhadap akhirat. Yakin itu menurut penjelasan sebagian mufassirin adalah keyakinan seakan-akan akhirat itu layang, transparan, ka'annahu aini. Seakan-akan terlihat dengan mata kepala. Satu kali pernah ada seseorang yang soleh. Dia akan pulang ke rumahnya, jalanan dari luar, tiba-tiba jelang sampai ke rumahnya, maka dilihatlah ada kobaran api yang besar. Dia terus berjalan mendekati kobaran api yang tidak jauh dari rumahnya. Ketika dia semakin mendekat ke kobaran api itu, mulai terasa panasnya. Dia mendekat lagi. Tiba-tiba kemudian dia tak sadarkan diri. Pingsan. Akhirnya digotonglah oleh orang yang ada di sekelilingnya. Diangkat, gak lama kemudian dia siuman. Ketika ditanya, mengapa tadi Anda kok sampai gak sadarkan diri? Dia bilang, saya ketika merasakan hangatnya kobaran api itu dan semakin dekat, semakin panas, kebayang oleh saya betapa dahsyatnya gambaran neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, begitu dahsyatnya gambaran neraka sampai kemudian saya pingsan tidak sadarkan. Begitulah gambaran tentang iman bil yaumil akhir itu diungkapkan dengan kata yakin. Percaya betul, seakan-akan gambarannya terbayang di
pelupuk mata kita. Nah, hendaknya gambaran tentang akhirat itu bukan saja kita percayai, tapi kita yakini betul. Ya. Seakan-akan dia seperti terlihat di hadapan kita. Ka'annahu ra'ya ain. Nah, di antara gambaran tentang akhirat ini bisa kita lihat melalui ayat-ayat dan surat-surat Makkiyah. Surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah itu ya, titik tekannya kepada keimanan bil yaumil akhir. Nah, karenanya ketika kita berbicara tentang rihlah, ya, perjalanan, ya, melihat tentang neraka dan sirat, ada baiknya perjalanan ini melalui tadabbur kita terhadap ayat-ayat Makkiyah. Ambil saja contohnya, misalnya itu di dalam surat-surat pendek yang umumnya adalah surat-surat Makkiyah. Misalnya, saudara-saudaraku, adalah ayat dalam surat Qari'ah. Al-Qari'ah. Sesuatu yang menyentuh ke hati. Kiamat. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mansus. Tahukah kamu tentang kiamat itu? Pada hari itu manusia itu bagaikan farashil mansus. Bagaikan belalang atau laron yang berterbangan. Kal ihnil manfush. Seperti kapas-kapas yang berterbang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung itu ya, seperti kapas-kapas yang berterbang. Begitu dahsyatnya digambarkan tentang suasana kiamat. Kita baca lagi misalnya di surat yang lain ya, bahwa gambaran neraka itu seperti Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza ja'atis soho. Ketika kiamat itu yang dentumannya begitu keras datang, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang lepas dari saudaranya. Wa abihi wa ummihi. Dia lepas dari abinya, bapaknya, umminya. Wa sahibatihi wa bani. Dia juga lepas, menjauh dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada saat itu mempunyai urusannya masing-masing. Nafsi-nafsi. Ketika dulu di Jakarta terjadi kebakaran gudang amunisi, orang berlarian karena dentuman suara
ledakan itu begitu dahsyatnya sampai orang lari tanpa memakai pakaian normal. Ada yang cuma pakai pakaian ya celana dalam, lari. Dia lepas dari saudaranya. Banyak yang lari menuju masjid misalnya. Itu cuma gambaran kecil. Betapa ketika suasana kiamat itu begitu. Orang lepas sudah, nafsi-nafsi. Memikirkan keselamatan tentang dirinya. Di surat Al-Hajj, juga surat Makkiyah, tarawdaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari ketika kamu lihat setiap orang yang menyusui lupa dari yang disusuinya. Wa tada'u kullu hamlin hamlaha, dan setiap orang yang mengandung mengkukur kandungannya. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Kamu lihat orang bagaikan gila, padahal dia tidak gila. Akan tetapi karena azab Allah yang begitu dahsyat. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah yang menggambarkan tentang akhirat, tentang neraka, dan juga azab dalam neraka itu, maka akan terbayang betapa dahsyatnya. Fadzalika yauma izin yaumun asir. Begitu digambarkan. Itu hari yang sangat sulit. Sulit sekali. Saya kutipkan ada beberapa ayat yang menggambarkan tentang neraka, di antaranya dalam surat Al-Ma'arij ayat 15, Allah Subhanahu wa taala katakan, kalla iddaha lasa. Sesungguhnya neraka itu bergejolak. Apinya bergejolak. Juga dalam surat Ma'arij ayat 15 dikatakan berikutnya, nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Juga digambarkan di dalam ayat yang lain, di surat At-Tahrim, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Juga digambarkan alaiha malaikatun ghilalun syidadun. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang ghilal, bengkis, syidad, dahsyat. Dan gambaran apinya itu seperti disebutkan di dalam surat Humazah, allati tattali'u
alal afidah. Yang sambaran apinya itu sampai menyambar hati. Bukan saja membakar kulit. Bukan saja membakar daging sampai ke dalam hati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Itu gambaran tentang neraka. Tentunya akan lebih jelas lagi kalau kita baca rangkaian ayatnya yang berbicara tentang an-nar itu. Nah, bagian dari keimanan kepada akhirat adalah iman kepada an-nar dan kepada as-sirat, jembatan. Seperti yang disebutkan di dalam surat Maryam ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika man maqdiya." Dan tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan melintasinya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Bahwa setiap orang itu akan lewat jembatan atau sirat ya, yang dibentangkan di atas kobaran api neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaridun nas an-nar kulluhum, summa yasduruna anha bi'a'malihim." Bahwa manusia itu semuanya akan melintasi jembatan itu. Tapi mereka akan keluar atau melintas dengan amalan-amalan mereka. Bahwa seseorang itu akan selamat dengan amalan-amalan. Kata wallahi in kana du'a man madha Allahumma akhrijni minan nari saliman wa adkhilni al jannata ghaniman. Wallahi katanya bahwa doa orang-orang yang sudah melampaui kita, orang-orang dahulu, adalah Allahumma akhrijni minan nari saliman. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka itu dalam keadaan selamat. Wa adkhilnil jannata ghaniman. Dan masukkanlah kami ke dalam surga dengan selamat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang sirat ini. Katanya, summa yu'ta bil jisri
fayuj'alu baina zuhrai jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisru? Qala madhadatun masillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hanaka mufaltaha laha syauka kaifa takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian didatangkanlah jembatan Sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kami sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apa jembatan itu? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, licin dan menggelincirkan kaki. Terdapat besi-besi kaitan yang runcing, besi-besi capitan, dan besi-besi runcing yang berduri seperti pohon sa'dan di wilayah Najd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa jembatan Sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam itu akan dilewati oleh setiap orang. Setiap muslim akan selamat ketika melewati jembatan itu. Dalam surat Maryam ayat 72, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Summa nunajjil ladzina taqaw wa nararu zalimina fiha jisiyya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka itu dalam keadaan berlutut. Artinya orang-orang yang akan masuk, gak selamat melampaui jembatan itu adalah orang-orang yang zalim. Sementara orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melintas. Yang pertama kali akan melintas seperti disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau dan umat pengikut setia beliau. Fa'akunu ana wa ummati awwalaman yujisuha. Aku dan umatku adalah orang yang pertama kali melintasi jembatan Sirat Mustaqim. Wala yatakallamu yauma izin illa rasul. Gak ada yang bisa berbicara pada saat itu kecuali Rasul. Dakwah Rasul yauma izin dan doa para Rasul saat itu, Allahumma salim salim. Doa para Rasul saat itu, ya Allah selamatkan. Selamatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setiap orang akan melintasi, ya, melintasi dengan bekalan amal-amal yang telah dia persiapkan. Dan kecepatan melintasi jembatan Shirathul Mustaqim itu digambarkan oleh Rasulullah dalam riwayat Bukhari, al-mu'minu 'alaiha katorfi
wa kal barqi wa karrihi wa ka ajadil khil war rikab. Fanajin musallam wa najin makhdushun wa makdushun fi nari jahannam hatta yamurra akhiruhum wa yushabu sahban. Hadis riwayat Bukhari. Orang beriman akan lewat di atas sirat itu seperti berkedip, melintas begitu cepat, seperti kilat, seperti angin, seperti berkuda, dan seperti naik kendaraan. Setiap muslim akan selamat. Ada yang mukanya tercabik-cabik di atas neraka akan selamat. Yang sudah dibenamkan di dalam neraka jahanam hingga lewatlah muslim terakhir yang berjalan di atas sirat seperti diseret. Begitu gambarannya. Setiap orang itu melintasi. Kalau orang itu beriman, muslim, mukmin, maka dia akan selamat. Walaupun ya, selamatnya itu berbeda-beda. Ya. Dan cara melintasinya juga berbeda-beda. Ada yang begitu cepat. Ya. Ada yang seperti berkedip selesai. Ada yang seperti kuda yang berlari dan seterusnya. Kemudian digambarkan dalam hadis Sahih Ahmad tentang orang yang terakhir keluar melintasi sirat itu adalah inna akhira man yadkhulul jannata rajulun yamshi ala sirat. Sesungguhnya orang yang terakhir kali masuk surga adalah seseorang yang melintasi sirat. Bayan rotan wa yamshi marratan wa tasfa'uhu naru marratan fa idza jawaza as-sirat iltafata ilaiha faqala tabarakallazi najjani min laqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan minal awwalin wal akhirin. Manusia terakhir yang lewat di atas sirat adalah seorang muslim, seseorang yang berjalan terseok-seok. Terkadang jatuh, lalu bangun, dan berjalan lagi. Terkadang tubuhnya menghitam bara api neraka. Setelah berhasil melewati sirat, ia menoleh ke sirat itu dan berkata, Maha suci Engkau ya Allah, menyelamatkan aku dari sirat. Sungguh Allah telah memberiku sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Orang terdahulu maupun orang yang akan datang. Setelah bersusah payah, berusaha, akhirnya selamat, lalu dia mengucapkan kalimat itu.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, karenanya kita perlu menyiapkan bekal agar bagaimana kita bisa melintasi sirat yang kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun kecuali akan melintasi itu. Dan itu sudah merupakan ketetapan. Karenanya agar kita bisa melintas perlu adanya bekal amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, beramallah, Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalmu dan juga Rasul akan melihat. Begitu juga orang-orang yang beriman. Wa saturadduna ila alimil ghaib fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu tentang yang gaib dan nyata dan memberitahukan tentang apa saja yang telah kamu amalkan. Kita akan melintasinya. Itu sudah ketetapan Allah. Orang bisa melintas dengan amalnya. Bisa begitu cepatnya, bisa bagaikan kedipan mata atau lebih lambat dari itu. Karenanya saudara-saudaraku, ketika itu sudah merupakan ketetapan Allah dan ketika setiap orang itu pasti melintasi, maka kita perlu mempersiapkan diri dalam rangka bagaimana kita bisa melintasinya dengan selamat dan dengan cepat. Begitulah gambaran tentang an-nar dan as-sirat. Sirat yang dibentangkan di atas neraka. Dan ini merupakan bagian dari keimanan kepada akhirat. Dan bagian dari keimanan pada akhirat itu, saudara-saudaraku, dari dibangkitkannya manusia, dari ba'as, ada dikumpulkannya manusia, kemudian ada hisab, ada mizan, ditimbangnya amal perbuatan manusia, dan juga ada sirat yang dibentangkan di atas neraka itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab neraka dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita ketika melintas di atas jembatan tersebut. Karenanya ketika kita membaca tahiyat itu selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Begitu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya gambaran ini itu agar selalu terbayang di kepala kita. Ketika kita makan, kita juga disunahkan untuk berdoa, waqina azaban, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Begitulah gambaran singkat tentang An-Nar dan juga tentang As-Sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahanam yang pasti setiap orang akan melintasi. Kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia akan selamat. Ada yang selamat mulus, begitu cepat. Ada yang harus bersusah payah, tergantung pada amalan-amalan yang dia persiapkan sepanjang hidupnya di dunia ini. Oh ala sawab. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya begitu akhir. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ustaz Kiai Haji Abdul Hasib yang telah menjelaskan kepada kita sekalian taujih tentang asyirat dan an-nar, ya. Dan sangat sungguh menakjubkan sekaligus menakutkan taujih malam hari ini Ustaz, ya. Di mana ini adalah bagian dari keimanan sebagai seorang mukmin, bahwasanya kita harus mempercayai kondisi kiamat yang akan datang dengan segala kondisi yang di mana kita harus nafsi-nafsi, di mana kita harus hanya berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat kita semakin tersadar bahwasannya kita adalah manusia yang harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang diselamatkan sebagaimana yang tadi Pak Kiai sampaikan, termasuk orang-orang yang diselamatkan dari as-sirat dan diselamatkan dari an-nar, insyaallah. Baik Pak Kiai, terima kasih atas taujihnya dan kita mungkin akan membuka sesi tanya jawab. Pak Kiai. Ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari sobat PKS TV, baik dari FB, YouTube, maupun yang bisa langsung melalui Wapri, ya. Kami mempersilahkan, ya. Baik, pertanyaan pertama. Ini dari Ardi Cikaret, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak Ardi menanyakan, sebenarnya di neraka itu ada berapa tingkatannya Pak Kiai? Iya. Di neraka itu tingkatannya ada berapa tingkat Pak Kiai? Tafadhol Pak Kiai. Iya, yang disebutkan ada pintu-pintunya. Sab'atu abwab, ada 7 pintu. Sedangkan tingkatannya itu coba disebutkan di dalam sebuah hadis. Ada orang yang paling ringan siksaannya itu adalah orang yang panas api yang membakar di bawah kakinya itu, kemudian otak yang di kepalanya itu mendidih. Itu gambar yang paling ringan. Sedangkan bagaimana tingkatan-tingkatannya tidak disebutkan secara detail. Wallahu a'lam bishawab. Cuma gambarnya bahwa paling ringan seperti itu. Ketika dia sentuh dengan kakinya api neraka itu, maka gejolaknya sampai ke otak yang di kepalanya. Itu dahsyatnya. Dan gambar yang anar itu juga al-jannah itu memang untuk divisualisasikan secara nyata. Itu gambarannya semua pendekatan saja. Pendekatan untuk memudahkan pemahaman.
Kalau akikah katakan bahwa api neraka itu 70 kali lipat dengan api yang kalian gunakan itu. Itu gambarannya seperti itu. Tentang tingkatannya nggak dijelaskan, wallahu alam, dijelaskan secara detail. Ada juga disebutkan misalnya tentang kerak neraka. Artinya orang yang paling bawah itu ya adalah orang-orang yang kafir, ya, orang munafik itu fidarkil asfali minan nar. Ya, di tempat yang paling bawah dari neraka itu. Kata apa seperti kita pahami itu sesuatu yang diinjak gitu. Dia bagian paling bawah. Tentang bagaimana apa tingkatan-tingkatan berikutnya ya wallahu alam. Sepanjang ini saya tidak membacanya secara detail itu. Tapi ada digambarkan tentang apa, darkil asfal, ada yang digambarkan yang paling ringan. Ringannya itu saja sudah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Pertanyaan selanjutnya masih boleh Pak Kiai ya? Iya, silakan. Dari Sri Harto Santoso. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Apakah anak-anak non-muslim yang belum balik dapat selamat dari asyirat? Nah, tepat Ustadz? ada ya kajian yang menyebutkan di antaranya bahwa seseorang yang meninggalnya belum mukallaf, masih anak-anak, ya, termasuk juga yang apa namanya dari anak non muslim itu dikatakan dia menjelma sebagai wildanun mukhalladun, sebagai pelayan-pelayan yang di sorga itu, karena apa namanya belum datang taklif atau beban ya yang mewajibkan dia. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Selagi dia belum balik, belum dapat taklif, maka dia tidak mendapatkan azabnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang itu ya, karena belum ada taklif kepada dia. Ada satu pendapat yang mengatakan begitu. Kalau dia anak-anak yang belum mendapatkan beban kewajiban. Ada yang mengatakan bahwa yang selamat itu adalah anak-anak yang muslim. Tapi kalau yang non muslim, dia tidak selamat. Jadi ada ya pendapat seperti itu yang mengatakan. Kalau sebab kullu mauludin juga dua alal fitrah. Setiap orang itu lahir dalam keadaan bersih. Tapi abawahu yuhawidanihi au yuwasiranihi au yumajisanihi. Ayah ibunya lah yang membuat dia menjadi berubah. Apakah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Awalnya adalah masih dalam keadaan fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, Pak Kiai. Iya.
Subhanallah. Baik, selanjutnya Pak Kiai, mohon maaf, pertanyaan selanjutnya dari Abu Azam, Kota Bogor. Ya. Pertanyaannya, Pak Ustadz mau bertanya, apakah amalan yang meringankan di Asyura dan yang memberatkan amalan di Asyura? Yang bikin kita itu ringan di Asyura dan amal apa yang bikin kita itu berat di Asyura? Tadi kan Pak Kiai menyebutkan berbagai jenis orang yang melewati Asyura dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda di setiap setiap orang yang melewati itu. Nah, apakah ada yang membuat ringan lebih ringan atau lebih cepat, dan apa yang bikin kita ini menjadi berat atau lama di dalam melewati Asyura? Demikian, Pak. Iya. Amalan itu dia semakin tinggi nilainya ketika dia merupakan sesuatu yang wajib. Ada dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi amalin ahab ilayya mimma ibtaratuhu." Gak ada perbuatan takarrub yang dilakukan oleh hambaku yang paling aku cintai kecuali yang aku wajibkan. Jadi yang paling berat bobotnya, paling tinggi nilainya adalah amalan-amalan yang wajib, yang fardu, yang skala prioritas. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, ya sholat wajib, infak wajib, dan begitu seterusnya. Ya. Ketika seseorang melakukan amalan-amalan yang skala prioritasnya tinggi, jadi fardu ain buat dia, maka bobotnya semakin besar. Tentunya timbangannya juga akan semakin besar dan juga mempercepat untuk bisa melintasi sirat itu. Nah, kemudian yang memberatkannya adalah segala bentuk penyimpangan. Penyimpangan yang paling berat, saudara-saudaraku, adalah dosa kufur atau syirik. Sebab itu sesuatu yang ketika seseorang meninggal dalam keadaan syirik, Allah mengampuninya. Innallaha an yushraka bihi syai'an maduna zalika. Allah tidak akan mengampuni seseorang yang membutuhkan Allah dengan sesuatu, tapi Allah ampuni selain itu. Seperti dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu itu dari subuh kemudian seterusnya, ya, terus al-jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat, ketika seseorang komitmen dengan kewajiban, Ramadan ila Ramadan, dari bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, dia bisa menghapus dosa-dosa dengan syarat idajtunibatil kabair. Kalau orang itu menghindar dari dosa-dosa besar. Jadi yang lebih berat bobotnya adalah yang wajib-wajib. Semakin wajib, semakin berat. Itu juga yang cepat membantu untuk bisa melintasi jembatan sirat itu yang dibutuhkan oleh seseorang. Tapi yang memberatkan itu tadi dosa-dosa, terutama dosa kufur, dosa syirik, dosa zulm, aniaya, itu kabair, dosa-dosa besar. Nah, para ulama menyebutkan, seperti juga Imam Zahabi menyebutkan, ada 70 macam dosa-dosa besar yang nggak bisa dia terhapus
hanya dengan seseorang melakukan perbuatan baik saja. Tapi dia dengan istighfar dan taubat untuk bisa menghapus kesalahan-kesalahan zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang sekali orang untuk berbuat zalim. Dan Rasulullah mengatakan innallaha harrama zulma wa ja'alahu muharraman fala tazalamu. Allah mengharamkan berbuat zalim dan menjadikan perbuatan zalim itu dia dilarang di antara kamu, karenanya janganlah saling mensolimi. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Nah, itu di antara amalan-amalan yang diprioritaskan dan membantu untuk mempercepat kita melintasi sirat tadi. Juga amalan-amalan yang akan menghambat karena perbuatan dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Seperti itu ya. Suaranya hilang. Ya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal yang meringankan nanti kita di yaumil kiamah di asyirat ya Pak Kiai ya. Iya. Baik, selanjutnya Pak Kiai, mohon maaf ada pertanyaan lagi dari Nabila Fauziah. Iya. Muslim yang masuk surga padahal belum menjalankan perintah Allah. Hanya saja saat wafat dia sempat mau sholat tapi keburu meninggal. Baru sempat mau sholat terus kemudian meninggal. Apakah akan masuk surga Pak Kiai? Gitu. Muslim yang apa? Yang baru niat mau sholat, baru mau niat mau sholat, gitu. Tapi keburu meninggal, dicabut oleh Allah. Gimana Pak Kiai? Iya. Ada diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat yang enggak pernah melakukan sholat itu, menyatakan keislamannya, lalu dia setelah Islam menyambut panggilan jihad, berjihad, dia itu masuk surga belum pernah merasakan sholat. Gitu ya. Nah, kalau orang yang sudah tekad niat, ya, niat walaupun dia belum melakukannya, misalnya dia sudah sadar, dia niat untuk melakukan sholat, ya, belum kesampaian niat, terus kemudian dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan balasan kepada seseorang sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kalau memang dia sudah berniat, ya, amalan qalbinya itu hatinya, berarti Allah akan berniat sesuai dengan niatan seseorang, walaupun belum kesampaian untuk dia lakukan, gitu ya. Nah, karenanya penting sekali kita memasang niat, tekad dan rencana kita, ya, bahwa Allah akan menilai bukan pada perbuatan seseorang, tapi pada niatnya yang sudah dia azamkan di dalam hatinya. Walaupun itu belum terrealisir, tapi akan mendapatkan nilainya penuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Walaupun
dari sisi implementasinya belum kesampaian, gitu ya. Tapi disebutkan oleh para ulama bahwa niat itu adalah suatu keinginan yang muktarinan bil amal, yang nempel dengan perbuatan, bukan cuma keinginan-keinginan saja. Ya. Tapi dia azam, sudah tekad untuk melakukan sesuatu, ya, ya, yang di apa namanya dia kukuhkan di dalam hatinya, dan dia azamkan, tekadkan untuk mengimplementasinya. Walaupun belum sempat terlaksana niatan itu. Tapi Allah akan memberikan balasan sesuai dengan niat tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Anhar Jalante. Iya. Ini beliau mohon doanya Pak Kiai, semoga masuk surga bersama Pak Kiai. Semoga semuanya Pertanyaannya Pak Kiai, amal seperti apa yang tidak boleh atau yang paling tidak boleh ditinggalkan oleh seorang dai setelah amal yang wajib? Demikian Pak Kiai, tafadhol. Iya. Amalan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, seperti tingkatan-tingkatan dalam hukum itu. Ada fardu ain misalnya. Fardu ain itu adalah wajib setiap individu. Itu harus dilakukan oleh setiap orang. Ada juga yang fardu kifayah, yang harus dilakukan apabila dilakukan oleh sebagian itu sudah memadai. Ada yang tingkatan di bawahnya lagi, misalnya nanti ada sunnah muakkadah, ya. Sunnah yang sangat ditekankan. Ada lagi sunnah yang rawatib misalnya, ada yang sunnah biasa, dan seterusnya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan hukum itu. Nah, amalan apa saja yang hendaknya dilakukan di samping amalan yang fardu ain tadi, ya, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya sesuatu yang harus dilakukan walaupun sebetulnya yang melakukannya sebagian, asalkan bisa dilakukan, maka gugurlah kewajiban itu terhadap orang yang lain. Nah, misalnya tentang apa namanya, banyak dicontohkan yang misalnya ada yang menilai bahwa menyelenggarakan jenazah itu adalah fardu kifayah. Asalkan ada yang menyelenggarakan, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Tapi kalau sampai ada jenazah yang tidak terkubur, dosa kita semuanya, gitu. Nah, itu jadi amal yang pertama tadi adalah amalan yang harus kita lakukan, merupakan amalan fardu ain. Kewajiban masing-masing individu. Setiap orang itu harus melakukannya. Nah, itu yang prioritas. Sudah barang tentu lingkupnya ya sangat banyak kewajiban individu, termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk berdakwah.
berdakwah. Itu juga kewajiban ya, individu. Kalau misalnya di dalam Al-Quran diceritakan seseorang yang tidak berdakwah, ya, itu dia mendapatkan sanksi ya, ketika dia tidak melakukan. Ya. Maka kewajiban ini ketika ditinggalkan, ada sebagian orang memahami bahwa mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang lain dari perbuatan yang buruk itu kewajiban ya ustadz saja atau juru-juru dakwah ya. Padahal itu kewajiban setiap individu. Ya, ada kewajiban bersama juga untuk menghilangkan kemungkaran yang tidak bisa kita lakukan sendirian, tapi kita harus bersama, maka hendaknya itu juga kita lakukan. Ya. Dakwah karenanya dia bisa kita lakukan fardiyah secara individual, bisa juga kita lakukan secara jama'i. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran misalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada kewajiban kita yang sifatnya individual, masing-masing ada kewajiban kita bersama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa yang melihat ketidakbaikan, maka hendaknya dia rubah. Kalau kita sendiri nggak mampu, hendaknya kita berkolaborasi, ya, melakukannya secara bersama. Begitu, ikhwal fillah. Ya. Masih boleh Pak Kiai? Iya, masih ada waktu. Masih Pak Kiai. Iya. Iya, Baik, silakan. pertanyaan selanjutnya adalah saya gabungkan ada 2 pertanyaan yang hampir mirip. Pertanyaannya adalah, ini dari Naning Juliarti. Ada pertanyaan yang hampir mirip. Jika muslim yang munafik kan tadi kata Pak Kiai masuk dalam kategori fidarkil asfari minanar ya. Nah, Masuk neraka yang paling bawah. Apakah ada peluang mendapatkan pertolongan atau syafaat untuk bisa orang yang munafik karena termasuk kategori muslim yang bersahadat seperti itu Pak Kiai. Tafadhol ya. Pak Kiai. Nifak itu atau munafik itu ada nifak yang i'tiqadi, keyakinan, ada nifak yang amali, perbuatan. Kalau nifak i'tiqadi, keyakinan, artinya dia berislam itu coba berpora-pora. Pora-pora Islam. Padahal sebetulnya hakikatnya dia bukan Islam. Nah, kalau ini yang mukhallad finnar, ya, yang nifak i'tiqadi itu, ya, dia akan kekal di dalam neraka. Sementara kalau nifak amali, ya, nifak cuma perbuatan, dari sisi keyakinannya masih benar, maka itu merupakan dosa besar. Dosa besar. Gitu ya. Nah, sudah untuk kalau orang melakukan nifak, dia masih sebetulnya masih musyrik, dia dosa besar, ya tergantung nasibnya pada Allah. Allah ampun. Ya, dia minta ampun, ya sudah waktu itu dia selamat. Kalau nggak diampuni, berarti dia harus dibersihkan dulu. Ya, ketika dibersihkan, seseorang itu tidak diampuni oleh Allah, dibersihkan di dalam neraka. Ketika dia sudah bersih dari dosa-dosanya, maka dia akan keluar dari neraka itu. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, yakhruju minan nar man kana fihi misqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka barang siapa
yang di dalam hatinya ada sekalipun sebenih keimanan akan keluar. Artinya dibakar dulu, dibersihkan dulu dari segala dosa dan kesalahannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk kemunafikan. Baik kemunafikan dalam bentuk keyakinan ataupun kemunafikan dalam bentuk perilaku yang berpora-pora. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Pak Kiai. Mohon maaf nih Pak Kiai, masih ada pertanyaan Pak Kiai Iya. dari Umi Ani. Pak Kiai, Assalamualaikum. Mengapa banyak kelompok wanita yang jadi penghuni neraka? Gitu. Apakah Islam apakah kaum laki-lakinya banyak atau sedikit? Kok kebanyakan wanita yang masuk neraka? Gimana Pak Kiai ini? Dari Umi Ani. Iya, Rasulullah menjelaskan salah satu sebetulnya nggak menggambarkan itu. Salah satu yang menyebabkan wanita itu sampai banyak di neraka itu digambarkan oleh Rasulullah. Yakfurnal ashir. Karena wanita itu dia mengingkari suaminya. Ketika suaminya berbuat baik, itu melakukan sedikit kesalahan, seolah-olah suami saya nggak pernah berbuat baik. Dia ingkari kebaikan-kebaikan suaminya itu. Ya. Ini menandakan bahwa laki-laki tidak ada. Artinya bagi setiap yang menyimpang, cuma Rasulullah menjelaskan bahwa sebab wanita itu sampai banyak di neraka itu karena dia mengingkari kebaikan suaminya. Ya, kebaikan. Jadi nggak objektif dalam menilai sesuatu. Jasa yang banyak itu nggak diakui sebagai jasa yang baik karena setitik nilai rusak susu sebelah gitu. Karena kesalahan sedikit seolah suami saya nggak pernah berbuat baik. Nah, kesalahan yang seperti itu yang kemudian mengakibatkan banyaknya wanita yang ditempatkan di dalam neraka. Nauzubillah. Karena kesalahannya tentunya. Ya. Kesalahannya itu yang mengingkari kebaikan suaminya atau kebaikan orang lain. Nggak bisa bersikap yang lebih objektif. Bukan berarti laki-laki nggak ada ya Pak Kiai ya? Ya itu kan tergantung pada apa namanya amal seorang. Iya betul. Digambarkan di dalam Nah Pak Kiai satu lagi Pak Kiai, mungkin ini pertanyaan terakhir yang disampaikan dari Hari Bandung. Pak Kiai, banyak gambaran bahwa sirot itu seperti rambut dibelah 7. Nah, dan setiap manusia pasti melewati. Apakah gambaran ini seperti makna sebenarnya atau ini makna kiasan? Demikian Pak Kiai. Iya. Ya begitu memang apa namanya yang semacam didoktrin ke anak-anak atau ke sebagian kita. Saya berusaha untuk mencari literatur yang menjelaskan tentang itu sampai sekarang saya tidak menjumpai penjelasan dengan argumentasi yang kuat tentang jabatan seperti yang tipis sekali seperti rambut
dibelah 7. Dibelah 7. Tapi dalam gambaran tadi dia bahwa dia licin, dia benar. Itu ya, ada dalam hadis. Ya. Tapi gambaran seperti itu saya sendiri belum pernah menemui keterangan seperti itu. Bisa jadi mungkin penjelasan dari orang tua ke anak kan kecilnya jembatan itu sehingga digambarkan seperti itu. Ya. Wallahu alam. Ya. Baik Pak Kiai, alhamdulillah terima kasih atas taujih dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Sobat PKS TV di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simak dari Pak Kiai kita tentang Asy-Syurat dan An-Nar membuat kita semakin waspada ya Pak Kiai ya, semakin mempersiapkan agar kita berlomba-lomba menjadi orang-orang yang baik, berlomba-lomba beramal sebaik-baiknya, bertakarub ilallah, terlebih di Asrul Awakhir ini, kesempatan buat kita agar kita menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati Asy-Syurat dan terbebas dari api neraka. Amin. Baik Pak Kiai, karena waktu juga dan Pak Kiai perlu istirahat, kami mohonkan Pak Kiai untuk memberikan pesan atau nasihat kepada Sobat PKS TV di seluruh Indonesia agar bisa mendapatkan hal yang sangat menegaskan kenapa kita harus memahami atau bertamasya rihlah jalan-jalan ke kampung akhirat, khususnya memahami tentang Asy-Syurat dan An-Nar. Tafadhol Pak Kiai. Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an sudah begitu banyaknya tentang akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita bukan saja percaya terhadap akhirat itu, tapi lebih dari itu yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, untuk membangun keyakinan yang mantap terhadap akhirat, maka bacalah ayat-ayat yang menceritakan tentang itu. Ada sebuah buku, misalnya, itu yang ditulis oleh Ahmad Faiz, yang disarikan dari Zilalul Quran, kitab tafsir yang besar itu, disarikan tentang Yaumul Akhir fi Zilalil Quran. Hari akhirat dalam kitab Zilal. Beliau memetikkan itu, mengutip tafsiran tentang akhirat dari kitab tafsir Zilalul Quran. Nah, hendaknya kita hayati betul tentang itu, kita baca sampai penghayatan itu bisa mengantarkan kita ke tingkat keyakinan seakan-akan terbayang di pelupuk mata kita. Nah, ketika kita sudah yakin betul tentang akhirat, tentang jannah dan nar, nah, keyakinan itu akan berdampak pada kita. Di satu sisi mendorong kita untuk semangat melaksanakan perintah Allah, dan di sisi lain akan mengerem kita dari berbagai penyimpangan dan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Nah, itu dampaknya. Ketika kita menambah keyakinan kita terhadap akhir secara detail, kita tahu tentang hisab, tentang sirat, tentang nar, tentang jannah, tentang
segala peristiwa yang terjadi di akhirat, pengenalan yang rinci itu akan berdampak pada perilaku kita. Semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan takut terhadap pelanggaran atas larangan. Silakan untuk terus menambah keyakinan kita tentang akhirat. Dan sambil kita hayati, itu dari makan, kemudian sholat, kita diingatkan untuk menyebut tentang akhirat, tentang anar. Betapa pentingnya anar itu agar selalu terbayang dalam hati dan kepala kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.